Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana teman-teman kabarnya? Baik ya. Ketemu lagi dengan saya di channel Arsen Maulana, dan kali ini saya akan membahas beberapa poin penting di saat kita melakukan penetasan ya, atau melaksanakan penetasan gitu ya. Jadi sebelumnya saya akan bahas mungkin waktu ataupun lama pengeraman di masing-masing telur itu memiliki jangka waktu yang berbeda. Ya, mungkin kalau saya boleh contohkan nih teman-teman, sebelumnya saya ada 3 contoh telur ya. Aduh, ini telur yang pertama ini telur bebek ya. Telur bebek itu memiliki jangka waktu pengeraman itu kurang lebih sekitar 28 hari. Tapi biasanya nanti di hari ke-25 itu telur sudah tidak dilakukan bolak-balik lagi, tidak diputar lagi gitu ya. Kemudian yang kedua, saya ada telur ayam apa teman-teman? Ini bisa bentuknya telur ayam layer maupun broiler itu mirip ya. Jadi contohnya seperti ini ya. Kemudian satu lagi saya bawakan contoh untuk telur ayam kampung segini ya. Kalau telur ayam kampung itu biasanya dia volumenya ataupun ukurannya lebih kecil dibandingkan dengan dua telur yang tadi saya sudah sampaikan. Tetapi teman-teman, untuk masa pengaraman kalau ayam itu sama, tetap 21 hari gitu ya. Yang paling sering ditetaskan adalah telur ayam dan telur bebek gitu ya. Walaupun mungkin ada telur puyuh, ada telur burung yang menjadi hobi ya, atau istilahnya ternak kesayangan gitu ya kalau zaman saya kuliah dulu. Nah, di sini saya akan membahas dua telur ya. Yang pertama telur ayam dan juga telur bebek gitu ya. Jadi telur bebek ini dia memiliki karakter apa ya, cangkang yang lebih tebal dibandingkan dengan telur ayam. Kemudian juga dari faktor suhu pun juga ternyata beberapa referensi menyatakan bahwa ketika melakukan pengeraman ya, melakukan pengeraman kayak mungkin di sebelah kiri saya ini ada salah satu contoh mesin tetas tradisional ya teman-teman ya. Itu ternyata suhu yang digunakan untuk ayam dan digunakan untuk bebek itu beberapa referensi menyatakan ada perbedaan gitu loh ya, karena kalau telur ayam kan lebih tipis biasanya ya teman-teman. Tetapi kalau secara umum, secara dasar gitu ya, untuk suhu yang digunakan antara 37 sampai 39. Ada beberapa referensi yang bilangnya 40 dan sebagainya. Cuman karena kalau saya pribadi lebih senang di angka 38,5, jadi yang tengah-tengah gitu teman-teman ya. Karena dari suhu ayam ya, suhu ayam atau unggas sendiri sih, kalau suhu tubuhnya memang lebih tinggi dibandingkan dengan manusia pada umumnya gitu ya. Kalau unggas itu dia memiliki suhu tubuh antara 40,5 sampai 41,5. Ini kaitan dengan pengaruh suhu ya, pengaruh suhu terhadap penetasan ayam gitu ya. Jadi ada beberapa yang menganggap bahwa kalau semakin panas, suhunya semakin tinggi, itu rasio menetasnya akan semakin cepat gitu ya, atau waktunya, bukan rasio sih, tapi waktunya akan lebih cepat. Atau kalau suhunya rendah itu dia menetasnya lebih lama jangka waktunya. Itu ternyata enggak teman-teman. Jadi ketika suhu telur atau suhu di dalam inkubator seperti ini itu ya, di angka 35,5 ke atas, enggak sampai 36, itu rasio menetasnya kurang lebih di angka 10% gitu ya. Kemudian juga kemudian berapa sih yang idealnya gitu ya, idealnya untuk ayam itu berapa gitu ya. Ayam itu kurang lebih sekitar 36,7 ya, 37 lah ya, yang 37 sampai dengan 38 setengah itu angka-angka maksimal gitu ya. Dan kita bisa lihat dari temperatur di yang sudah kemarin kita setel di video sebelumnya ya. Kemudian kalau semakin tinggi efeknya apa? Kalau semakin tinggi suhunya, contoh nih misalnya suhunya di angka 39,5 gitu ya, itu kemungkinan rasio rasio menetasnya itu kecil lagi teman-teman ya. Jadi seni di dalam menetaskan yaitu tadi kita harus bisa cek suhunya, kemudian kelembabannya gitu ya, kelembaban ideal berapa gitu ya. Kalau untuk menetaskan ayam itu kurang lebih ya tadi saya sudah sebutkan bahwa kurang lebih di angka 50 sampai 60 gitu ya. Kemudian kalau bebek itu antara 55 sampai 60. Jadi memang dua faktor penting ini yang sangat menentukan nantinya telur-telur Anda telur-telur yang Anda masukkan di dalam inkubator ini menetas gitu ya. Jadi
Mungkin itu yang bisa sampaikan untuk hari ini teman-teman. Semoga bermanfaat informasinya, dan barangkali kalau misalnya saudara, tetangga ataupun juga rekan ya sambil di rumah pulang kerja sambil buat hiburan gitu ya, menetaskan telur. Semoga video ini bermanfaat. Kalau misalnya ada masukan ataupun ada saran di bawah, silahkan teman-teman tuliskan di kolom komentar siapa yang mau kita bahas, mungkin analisa keuntungan dan sebagainya. Nanti kita akan bahas di video selanjutnya. Dan terima kasih, tetap jaga kesehatan dan tetap semangat. Semangat pagi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.